Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, rahimakumullah. Dalam kita melakukan amal ibadah atau amalan-amalan soleh yang lain, ada bagian tertentu yang penting untuk kita perhatikan, dan ini harus kita jaga. Namanya istiqomah, atau bahasa lainnya apa? Ajeg, atau konsistensi. Nah, ini kalau dalam bahasa asingnya. Kenapa dalam kita melakukan ibadah atau amal-amal soleh yang lain penting istiqomah ini? Karena dia yang menjamin keberlangsungan dari amalan yang kita lakukan. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan begini, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha au in qalla. Jadi amalan yang paling dicintai Allah. Nah, ini. Jadi satu perbuatan, apakah itu ibadah atau amal soleh lainnya, dan perbuatan itu dicintai Allah. Apa? Yaitu yang dilakukan secara rutin, secara ajeg, secara istiqomah. Wa in qalla, walaupun cuma sedikit atau mungkin sebentar, tapi terus dilakukan. Nah, ini perlu untuk selalu bisa kita tumbuhkan dalam diri kita setiap kita melakukan kegiatan ibadah. Secara umum, kadang kita dipengaruhi oleh suasana. Oh, ini awal Ramadan, semuanya senang, gembira, rame, penuh masjidnya. Nah, tapi kemudian lambat laun mulai rontok satu hilang, softnya juga mengalami kemajuan. Nah, jadi hal seperti ini bukan sesuatu yang bagus kalau masih ada di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa menumbuhkan dan menjaga keistiqomahan itu selalu ada dalam diri kita setiap kita melaksanakan amal ibadah dan amal soleh lainnya. Nah, ini yang perlu kita cari. Ada beberapa yang diungkapkan oleh ustadz kita atau ulama kita supaya kita ini bisa menjaga keistiqomahan itu. Yang pertama adalah niat. Dalam ibadah, niat itu menjadi sesuatu yang sangat penting, bahkan jadi rukun. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan. Kalau tidak, maka gak sah ibadah itu. Itu rukun. Nah, oleh karena niat ini penting, bukan hanya sekedar niat karena rukun, tapi juga niat itu memang betul-betul kita tempatkan dalam kita melakukannya itu sesuai. Iya, kadang kita kalau ditanya, kenapa kamu sholat? Karena untuk mencari ridha Allah. Jawabannya betul. Tetapi ketika niat itu dia munculkan, nggak ada kesungguhan itu.
Ini yang menjadikan kemudian hari ini dia muncul, besok udah nggak kelihatan lagi. Nah, jadi membuat niat kita ini pada tempat yang tepat dan membuat niat kita ini bisa menjadi pendorong yang kuat, maka itu penting. Lalu bagaimana niat itu bisa mempengaruhi sikap istiqomah kita dalam menjalankan ibadah itu? Ya, memang kita dalam melakukan ibadah itu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Tetapi, nah, selain ridho Allah itu, yang dimaksud dengan ridho Allah ini kadang ya cuman kita bisa mengucapkan saja, tapi kata ridho itu diambil dari kata rodia, artinya senang, rela, suka. Kalau kita melakukan sesuatu mengharapkan ridho Allah, itu artinya amalan yang kita lakukan ini kita harap Allah suka dengan perbuatan kita. Nah, ada lagi niat yang dibolehkan dalam kita melaksanakan ibadah itu. Apa? Mengejar pahalanya. Jadi kita dalam rangka mengerjakan ibadah itu semangat dan berupaya menjaganya terus ada dalam diri kita dengan harapan kita mendapatkan ganjaran pahala yang besar. Boleh, niat seperti itu boleh. Asal ganjaran itu kita mintakan hanya kepada Allah. Nah, jadi mengerjakan sesuatu karena kita tahu ada ganjarannya yang besar dan kita ingin mendapatkannya, lalu itu kita pertahankan. Contohnya gini, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan ketika muadzin sudah adzan. Kemudian menunggu iqomah, kita sholat sunnah. Nah, atau bahasa lainnya, sholat sunnah rawatib obliyah. Sholat sunnah rawatib sebelum kita mengerjakan sholat wajib. 2 rakaat. Tetapi ganjaran pahala 2 rakaat itu besar sekali. Seperti yang dikatakan Rasulullah. Lebih baik dari bumi beserta isinya. Coba. Manusia terkaya di dunia ini nggak ada seberapanya isi bumi dia kuasai itu. Tapi ini dengan sholat 2 rakaat saja loh. Kita bisa dapatkan itu. Kan luar biasa. Lalu karena besarnya ganjaran pahala itu, lalu kita berupaya untuk menjaganya. Itu boleh. Di zaman Rasulullah pernah terjadi, ya, walaupun hadisnya diperselisihkan. Ya. Jadi ada seseorang, biasanya dia berangkat ke masjid itu tidak terlambat. Ukuran terlambatnya, imam belum mendirikan sholat jamaah, dia masih bisa melakukan sholat sunnah. Itu menjadi kebiasaannya. Pada waktu subuh, satu waktu dia datang ke masjid, Rasulullah sudah berdiri mau menegakkan sholat subuh, kan terlambat dia. Jadinya dia belum mengerjakan sholat sunnah fajar. Lalu dia ikut jamaah bersama Rasulullah. Nah, setelah selesai, karena dia belum mengerjakan sholat sunnah fajar, dan itu sudah menjadi kebiasaannya yang dia pertahankan, lalu dia mundur ke belakang, kemudian dia sholat sunnah sendiri. Rasul melihat, kemudian tanya sama yang depan, orang itu mau mengerjakan sholat apa? Karena kan sudah diberitahu oleh Rasulullah, tidak boleh mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Haram hukumnya. Nah, tapi kok orang itu ngerjakan, terus ada yang memberitahu, ya Rasulullah, orang itu terbiasa mengerjakan sholat sunnah fajar. Hari ini dia terlambat datangnya, dia belum mengerjakan, lalu dia sekarang mengerjakan itu. Rasulullah diam, tidak melarang. Nah, artinya Rasulullah membolehkan. Itu orang yang terbiasa melakukan sholat sunnah fajar.
Nah, saya katakan tadi diperselisihkan, karena itu tadi ada hadis yang mengatakan dilarang mengerjakan sholat sunnah di waktu habis subuh sampai fajar. Kok ada hadis orang yang mengerjakan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh. Nah, yang saya ingin jelaskan di sini adalah bahwa seseorang karena niatnya ingin mengejar ganjaran pahala yang besar, sampai sebegitu dia mempertahankan kebiasaannya. Sampai-sampai terlambat pun setelah itu dia upayakan kerjakan. Rasulullah banyak mencontohkan itu di dalam sholat sunnah. Kadang karena kesibukan Rasulullah, lalu berangkat ke masjid sholat zuhur, pas waktunya Bilal disuruh qomat. Jadi Rasul nggak mengerjakan sholat sunnah rawatib. Kan sholat sunnah rawatib itu 12, 10 atau 12 rakaat itu kan yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah. Rasul selalu mengerjakan. Nah, ketika itu karena Rasul sibuk, lalu datang ke masjid agak terlambat, lihat jamaah sudah nunggu lama. Rasul nggak mau mengerjakan sholat sunnah dulu, tapi langsung mengerjakan sholat wajib. Nah, setelah zikir dan doa, kemudian Rasul mengerjakan sholat sunnah. Dan yang sholat sunnah sebelum zuhur tadi, yang belum dikerjakan Rasulullah, lalu dibayar setelah sholat zuhur. Sehingga Rasul mengerjakannya 4 rakaat, 2-2. Nah, asar juga kadang begitu. Ketika zuhur Rasulullah begitu banyak aktivitas, kemudian dibayar ketika menjelang sholat asar. Nah, ini Rasul ya. Tapi bagi kita umat yang biasa-biasa begini, ketika kita ingin menjaga suatu amalan, karena kita tahu besarnya ganjaran pahala dari mengerjakan amal itu, lalu kita berupaya untuk mempertahankannya, maka niat untuk mengerjakan itu karena mendapatkan pahala itu dibolehkan. Demikian juga kalau kita berniat, kalau seandainya kita tinggalkan, kita takut berdosa. Jadi ngerjakannya itu karena takut dosa, siksaan nanti di akhirat. Contohnya, mungkin diantara kita ada yang masih berupaya untuk tetap mengerjakan sholat wajib, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Takut kalau dia meninggalkan sholat wajib nanti berdosa dan disiksa nanti di akhirat. Nah, seperti itu muncul dalam pikirannya, dalam hatinya. Boleh, tapi tetap niat itu takutnya, mengharapkan ganjaran pahalanya, kita tujukan kepada Allah. Ini cara kita untuk menumbuhkan dan kemudian memunculkan kebiasaan beristiqomah dalam menjalankan ibadah itu. Nah, trik yang kedua adalah tadi di dalam hadis, bahwa untuk mengerjakan amal ibadah supaya bisa kita pertahankan, Rasul mengatakan gak usah banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit saja gak apa-apa, asal itu terus kita lakukan. Contoh, di awal Ramadan karena semangat langsung 3 juz dia baca, tapi besok udah merasa kelelahan, udah kurang, besok merasa lelah lagi, hilang lah. Jadi nggak perlu seperti itu. Jadi kalau kita ingin supaya bisa kita mempertahankan amalan ini, sedikit-sedikit saja kita kerjakan, tidak apa-apa, asal konsisten. Itu yang penting. Jadi umpamanya tadi baca Al-Quran, 1 juz itu kalau kita buka di Al-Quran yang standar, kan biasanya berisi 10 halaman, 10 lembar ya. Satu halaman itu berisi 15, tapi ada yang 18, tapi yang standar itu 15. Nah, sehingga dia dalam membaca Al-Quran tidak 1 juz, berapa? Mungkin kalau bacaannya tidak bisa cepat, tapi sudah bagus,
maka kemudian dia hanya membaca berapa lembar, 2 apa 3 lembar, tapi terus itu dia lakukan. Nah, inilah yang disebut dengan keistiqomahan. Nah, itulah pentingnya sekarang untuk bisa kita tumbuhkan, kita biasakan muncul dalam diri kita. Jangan suka melakukan sesuatu yang besar di awal, hilang menjelang akhir. Nah, sedikit, tapi terus. Nah, itulah amalan yang paling disukai oleh Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat mendidik kita untuk bisa kita berbuat baik, menjalankan amalan ibadah dengan istiqomah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.